karena dia menemukan mesin uap yang awal mulanya dari revolusi industri tersebut. Next. Dampak dari revolusi industri di Eropa, di bidang ekonomi, lahirnya industri besar, berkembangnya kapitalisme, industri kecil yang gulung tikar. Di bidang sosial, urbanisasi tinggi, ada kesenjangan sosial antara pemilik modal dengan pekerja, lahirnya kelas buruh, munculnya revolusi industri yang dipelopori oleh Karl Marx. Polusi di banyak tempat, munculnya individualisme. Di bidang politik, munculnya sosialisme oleh Karl Marx dengan namanya Das Kapital. Munculnya partai politik, timbulnya imperialisme modern. Next. Pengaruh revolusi industri terhadap Indonesia. Yang pertama, mengenal teknologi berbasis mesin. Indonesia, karena Indonesia sebagian besar itu adalah lahan pertanian, maka Indonesia ketika zaman Belanda datang ke Indonesia, Belanda itu memulai memperkenalkan bagaimana cara mengolah tanaman, bagaimana bibit unggul, bagaimana caranya irigasi. Nah, itu yang sisi positifnya. Kemudian munculnya sarana transportasi karena situasinya kita mengirim barang dari daerah ke kota, itu makanya pihak Belanda itu membangun jalan kereta api. Itu adalah revolusi industri. Kereta api, kapal bermesin, mengenal teknik pengolahan tanah. Oh ya, pengolahan hasil bumi itu yang awalnya kita cuma mengenal tebu, tapi nanti tebu bisa diolah menjadi gula, terus nanti kelapa sawit menjadi minyak. Mengenal paham liberalisme. Liberalisme adalah paham kebebasan, yang nantinya itu kebebasan milik pribadi sampai akhirnya membatasi kecampur tanganan pemerintah terhadap bidang ekonomi. Yang nantinya muncul sebuah sistem yaitu namanya kapitalisme. Indonesia mengenal liberalisme pada zaman politik pintu terbuka. Next. Apa itu sistem politik pintu terbuka atau sistem ekonomi liberal? Situasinya di Belanda itu yang menang itu adalah kelompok liberal dan menginginkan pemisahan antara pemerintah, jadi kebebasan berusaha di luar pemerintah. Munculnya kritikan keras terhadap sistem tanam paksa yang menyesarakan rakyat jajahan. Pengaruh revolusi industri. Salah satu sistem ekonomi liberal itu adanya undang-undang gula-gula. Kalau misalnya nanti pengolahan tanaman tebu oleh pemerintah secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta. Adanya undang-undang agraria bertujuan melindungi hak pemilik petani atas tanahnya dan memberikan peluang kepada pihak swasta untuk menyewa dan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya. Tapi nanti berakibat besar yaitu dibukanya perkebunan di daerah Jawa dan Sumatera. Next. Politik etis. Politik etis ini adalah situasinya karena Indonesia menjadi eksploitasi besar-besaran oleh bangsa Belanda. Makanya bangsa Belanda itu memiliki beban moral tersendiri untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Melalui apa? Melalui yang namanya politik etis atau Trias van Deventer. Ada 3 program politik etis, yaitu adalah irigasi, migrasi, dan edukasi. Harus memberikan bagaimana cara pengairan yang baik, meningkatkan urbanisasi, dan kemudian edukasi pemberian pendidikan bagi rakyat pribumi. Eksploitasi sumber daya alam. Jadi Belanda itu sangat mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Dia mencari minyak bumi, batu bara, timah, dan segala macamnya. Bahkan Belanda itu berhasil menemukan batu bara yang adanya di sawah lunto. Mereka sangat membangun fasilitas di daerah sawah lunto untuk memudahkan ekspornya. Dan mereka menggunakan tenaga Indonesia, yaitu orang-orang rantai. Orang-orang rantai ini adalah para narapidana yang kakinya dirantai oleh pihak Belanda. Jadi mereka yang nantinya mengolah pertambangan tersebut. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Silakan kalian kalau mau bertanya boleh di Google Classroom-nya. Apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.